Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini. Hari Minggu tanggal 17 September 2023. Saudaraku, marilah pagi hari yang cerah ini, saudara, kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pengampunan tanpa batas. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Sirach 27 ayat 30 sampai dengan bab 28 ayat 9. Bacaan kedua Roma 14 ayat 7 sampai dengan 9 dan Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, masih di dalam ingatan kita saudara, pada tanggal 13 Mei 1981, Bapak Yohanes Paulus II, Bapak Sri Paus Yohanes Paulus II menjadi korban penembakan. Penembakan tersebut dilakukan oleh Mehmet Ali Akca di lapangan Santo Petrus, Vatikan. Namun saudaraku yang terkasih, 2 tahun kemudian, pada tanggal 27 Desember 1983, Bapak Sri Paus mengunjungi dan memaafkan Mehmet Ali Yahya Akca di Rebibbia Prison di Roma, Italia. Kunjungan Bapak Paus adalah mengampuni Mehmet. Ini sungguh luar biasa, saudara. Ada kisah lain, saudaraku, di mana seorang ibu asal Iran bernama Samere Alinezat memiliki hati yang mulia karena di tengah kesedihan kehilangan seorang putra, dia mampu memaafkan pembunuh anaknya. Atas pengampunan yang diberikan Alinezat, pemuda tersebut batal dieksekusi mati. Wow, luar biasa, saudara. Tidak sedikit dari kita yang mengalami disakiti sulit untuk dapat melepaskan pengampunan. Kepahitan dan ketiadaan pengampunan itu, saudara, seperti minum racun dan mengharapkan orang lain yang akan mati. Pernyataan ini selaras dengan hasil penelitian bahwa kepahitan, permusuhan, depresi, rasa bersalah, ketakutan, kegelisahan, kemarahan, sikap tak mau mengampuni, perasaan tertolak, dan kesedihan dapat merusak kelenjar adrenal. Adrenal adalah bagian dari jaringan kelenjar penghasil hormon yang berkaitan dengan emosi dan reaksi stres. Paulus menasihati kita, saudara. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kolose 3 ayat 13. Saudaraku, Injil hari ini pun mengajak kita semua untuk merenungkan dan merefleksi tentang pengampunan melalui perumpamaan. Petrus bertanya kepada Sang Maha Guru Yesus Kristus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Matius 18 ayat 21. Petrus bertanya itu pasti ada maksud, saudara. Yang pasti bagi kita untuk pengampunan itu sangatlah sulit dan tak mungkin. Bagaimana mungkin orang yang telah menyakiti kita bahkan membuat kita stres mau kita ampuni? Ingat, kita pun selalu sering berbuat salah terhadap sesama, juga terhadap Tuhan. Kita butuh pengampunan dari Tuhan. Dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Ada kata seperti, saudara.
artinya sama, serupa dengan. Di sini berarti kami yang telah terlebih dahulu melakukan pengampunan itu. Jawab Yesus atas pertanyaan Petrus. Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Matius 18 ayat 22. Dengan panjang lebar melalui perumpamaan saudara, Yesus Tuhan menjelaskan intinya adalah pengampunan adalah melepaskan. Melepaskan di sini secara sempurna, keseluruhan, tak ada sisa dan tak mengingat-ingatnya lagi. Mengampuni bukan berarti tidak merasakan sakit hati saudara, melainkan memilih untuk hidup dengan melepaskan rasa sakit. Mengampuni dapat dilakukan dengan cara yang paling sederhana, yaitu melepaskan sakit hati dan menyerahkan orang-orang serta keadaan-keadaan yang menyakitkan ke dalam tangan Tuhan. Ibaratnya kita menerima kiriman paket, kita bisa menerimanya dengan menandatangani tanda terima atau menolaknya. Saat kita membiarkan sakit hati menguasai kita, maka selamanya kita akan sakit saudara. Sebaliknya, menyerahkan hal itu dalam tangan Tuhan, maka kita akan mengalami damai sejahtera. Berat, pasti berat saudara. Tak mungkin. Dengan pertolongan Roh Kudus itu mungkin dan bisa terjadi. Seperti dinasihati Paulus agar kita sabar dan mengampuni satu dengan yang lain. Seperti Allah telah mengampuni kita. Jadi pengampunan bukan hanya bermakna vertikal yaitu hubungan yang baik dengan Tuhan semata. Namun juga membangun relasi yang baik dengan sesama saudara. Hal yang tak kalah berharganya adalah pengampunan berdampak baik terhadap kesehatan kita. Membawa damai sejahtera dan tentunya kesehatan yang lebih baik. Kita akan mengalami pemulihan dan kesembuhan. Sharing saya saudara, dulu saya pernah sekali tidak dapat mengampuni seseorang. Saya sudah sakit hati yang sangat mendalam sekali. Dari sakit hati ini saudara, saya dendam, mau menyakiti, bahkan mau membunuh dengan cara lewat santet. Saya kehilangan damai sukacita. Saya pun merasakan sering sakit. Tapi saudaraku yang terkasih, Roh Kudus memberi kekuatan kepada saya untuk mengampuni. Kalau dengan kekuatan saya sendiri saja saudara itu tidak mampu untuk melepaskan pengampunan. Dan itu tidak mungkin terjadi. Tetapi dengan Roh Kudus saya mampu melakukan. Saya dipulihkan dari sakit. Hidup saya mulai dapat merasakan damai sukacita penuh. Dan luar biasa. Ternyata saudaraku itu pun dipulihkan dan disembuhkan dari sakitnya. Dalam pengampunan saudara berarti kita mau melakukan rekonsiliasi saudara. Di dalamnya berkat kasih Allah turun tercurah atas kedua belah pihak. Kedua belah pihak akan mengalami berkat pemulihan dan kesembuhan. Allah Bapa melalui putranya Yesus Kristus telah mengasihi kita dan mengampuni kita. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Matius 18 ayat 33. Jika kita tidak mengampuni, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Matius 18 ayat 35. Saudaraku yang terkasih, perenungan minggu pagi ini saudara mau mengajak kita semua mengingat akan kasih Tuhan Allah kita yang begitu besar.
Kita pun harus mengasihi sesama saudara kita, saudara. Termasuk mereka yang telah menyakiti diri kita. Kita mau melepaskan pengampunan kepada mereka. Dengan demikian kita pun akan memperoleh pengampunan dari Tuhan Allah kita. Kita mau melepaskan pengampunan dengan tidak mengingat-ingat akan kesalahannya lagi. Tetapi saudara yang terkasih, kita mau merangkul, mengikat hati kita menjadi satu dalam iman Yesus Kristus dan saling meneguhkan, menguatkan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau melepaskan pengampunan satu dengan yang lain dan tak mengingat-ingat lagi akan kesalahannya. Kita akan memperoleh pemulihan dan kesembuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita dalam perayaan perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom.